Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia, kelas 22 2B Manajemen. Saya akan menjelaskan kembali rangkuman materi daripada etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Lingkup manajemen sumber daya manusia dalam organisasi bahwa semua keputusan yang mempengaruhi tenaga kerja yang menyangkut fungsi manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini mencakup 1. Rancangan organisasi, 2. Staffing, 3. Sistem reward atau tunjangan, yang keempat manajemen formasi, yang kelima pengembangan pekerja dan organisasi, yang keenam komunikasi dan hubungan masyarakat. Kemudian, adapun peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung dalam manajemen sumber daya manusia melalui pengelolaan sumber daya manusia yang baik sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya seperti hak untuk perlindungan keamanan dan keselamatan hak atas pekerja. Adapun manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, yang pertama dapat mensejahterakan karyawan, yang kedua melindungi hak-hak para karyawan, yang ketiga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai tujuan, yang keempat tidak adanya penyalahgunaan di dalam SDM, yang kelima mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika-etika bisnis. Kemudian adapun prinsip etis dalam bekerja, yang pertama bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, bekerja dengan semangat dan disiplin, bekerja dengan jujur dan dapat dipercaya, berkemampuan dan bijak. Kemudian adapun bekerja dengan memperhatikan kepentingan umum. Kemudian selanjutnya adapun tahapan manajemen sumber daya manusia, yang pertama rekrutmen atau pengadaan, yang kedua maintenance atau pemeliharaan, kemudian yang ketiga development atau pengembangan. Adapun permasalahan dua yang dihadapi oleh pekerja yaitu kolusi bentuk penyogokan yang terjadi calon karyawan yang ingin naik jabatan. Yang kedua lamaran peluang kerja yang mencantumkan agama dan ras suku pada media massa. Yang ketiga training yang dilakukan hanya berdasarkan untuk mendapat proyek tertentu saja. Jadi pelatihan dilaksanakan tidak berdasarkan kebutuhan yang ada. Dan yang keempat pemberitahuan besaran nominal jumlah gaji kepada pihak yang tidak berwenang. Kemudian adapun konsekuensi dari perilaku yang tidak etis. Yang dilihat dari dua perspektif yaitu mikro dan makro. Yang pertama mikro, kepercayaan yang dibangun melalui etika akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pemasok, pelanggan maupun karyawan. Yang kedua makro, meliputi suap menyuap, paksaan, pencurian dan keluhan akan berdampak efisiensi pengalokasian sumber daya. Ini akan merugikan bagi perusahaan dan karyawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.